Saya pernah bahas sedikit tentang alasan kenapa kita punya kebiasaan baik dan buruk. Jadi manusia itu adalah makhluk berpola, makhluk yang mengulang kembali hal-hal yang dia lakukan. Sebenarnya dasarnya apa? Tujuannya apa? Kenapa kita senang banget mengulang sesuatu dan uh, seperti ada patternnya, ada polanya. Nah, alasannya itu sederhana. Ternyata otak kita secara otomatis itu ingin menghemat energi. Jadi kita itu nggak pengen banyak mikir, nggak pengen banyak pilihan sebenarnya. Walaupun banyak pilihan kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang juga enggak ya, tergantung pilihannya juga. Tapi secara otomatis, secara intuisi dan secara bawah sadar kita ingin menghemat energi berpikir kita, menghemat energi mental kita, otak kita, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat satu pola. Nah, pola ini bisa baik jadi good habit, dan pola ini bisa jadi buruk jadi bad habit atau kebiasaan-kebiasaan yang jadinya buruk. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa yang menentukan apakah satu kebiasaan itu baik atau buruk. Nah, yang menentukannya kalau misalnya dalam konsep psikologi, dalam konteks psikologi adalah perasaan setelahnya. Jadi setiap kebiasaan biasanya selalu memunculkan satu perasaan. Contohnya misalnya ketika teman-teman melakukan sesuatu, apa rasanya setelahnya? Apakah teman-teman merasa kuat, merasa termotivasi, merasa berhasil, merasa bangga, merasa berani, merasa sudah achieve sesuatu, merayakannya? Bisa jadi itu adalah good habit. Ketika teman-teman bisa bangun pagi, atau teman-teman mungkin bisa berprestasi, walaupun itu semua kelihatannya kadang-kadang prosesnya ya menyakitkan, gak enak, tapi bisa menciptakan yang good habit itu akhirnya memunculkan emosi-emosi yang positif. Jadi berangkat dari emosi. Nah, berikutnya bad habit atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang-kadang kelihatannya baik dan tujuannya juga pastinya baik. Nanti kita akan bahas ya, setelah ini ada namanya secondary gains. Jadi selalu ada maksud baik di balik kebiasaan buruk, tapi biasanya emosi yang dimunculkan negatif. Contohnya, ketika kita kan hari ini bahas tentang ini ya, adiksi. Ketika kita mengulangi kebiasaan kita, misalnya tadi udah disinggung tentang PMO, tentang uh, alkoholik, tentang bahkan narkotik yang nafsa nanti akan disinggung. Bahwa setiap kali kita relapse, setiap kali kita mengulangi kembali, setiap kali kita seperti nggak bisa bertahan, nggak bisa tegas sendiri, akhirnya kita rasa gagal, rasa nggak berdaya, rasa lemah, malu, sedih, sendirian, dan ini siklusnya berulang. Walaupun sebenarnya kita merasa itu emosi negatif, tapi emosi negatifnya hilang uh, sekilas dan kebiasaannya berubah. Nah, itu yang membedakan antara bad habit dan good habit. Jadi emosi yang ditinggalkan setelah. Jadi coba kita lebih ke cross check ke diri sendiri. Jadi saya pun ketika buat tentang tema ini saya nggak melihat orang, tapi saya ngeliat diri saya ngeliat orang-orang terdekat saya, dan nanti saya akan banyak sharing tentang kasus dari klien, kasus dari keluarga saya, kasus dari diri saya sendiri tentang gimana akhirnya beberapa kebiasaan buruk itu betul menghasilkan perasaan negatif yang berulang dan membuat kita tidak jadi penguasa lagi dalam diri kita, tapi malah dikendalikan sama pattern atau pola kebiasaan adiksi. Nah, itu ya basicnya. Nah, kalau dari perspektif sebenarnya ada satu ini sih, ada satu tema atau bisa dibilang sub tema dari psikologi, sub apa ya, materi lah bisa dibilang, yaitu psikologi adiksi. Jadi konsep pembelajaran psikologi tentang manusia yang membahas tentang kenapa manusia bisa kecanduan, ketagihan sesuatu, gimana prosesnya, kemudian apa saja yang bikin kecanduan, kemudian apa langkah-langkah untuk menghentikan kecanduan itu, kemudian kalau misalnya dari sudut pandang konseling, biasanya apa yang harus kita lakukan kalau dapat klien yang punya masalah kecanduan. Nah, itu dipelajari juga. Saya juga masih belajar dan tetap belajar. Nah, tapi definisinya menurut psikologi adiksi adalah bahwa kecanduan itu perilaku yang punya fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya sebenarnya basicnya adalah untuk menyenangkan, menenangkan, dan memberikan bantuan dari ketidaknyamanan. Jadi setiap ada sesuatu hal yang gak nyaman, biasanya kita akan lari lagi ke kebiasaan yang sama. Setiap ada sesuatu yang terdesak, menekan, kita akan kembali lagi ke kebiasaan yang berulang. Kenapa? Karena kita mau 3 hal itu. Tenang, senang, dan juga menghindari ketidaknyamanan. Dari 3 hal atau 3 poin itu akhirnya yang jadi tujuan kenapa adiksi atau kecanduannya itu berubah. Itu pertama. Jadi kalau secara definisi seperti itu. Nah, kemudian kecanduannya dibagi jadi dua. Jadi 2 kategori besar. Walaupun nanti di dalam kategori-kategori ini juga punya banyak perilaku yang beda-beda. Tapi
kita supaya lebih simpel, supaya lebih gampang, kita bagi jadi dua aja, dua pola besar atau dua kategori besar. Yang pertama adalah kecanduan yang sifatnya perilaku yang memicu neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu adalah zat atau senyawa kimia di otak kita yang bisa dibilang pembawa kesan. Dan beberapa neurotransmitter itu membawa kebahagiaan, membawa ketakutan, ada yang membawa perasaan-perasaan lainnya seperti adrenalin, itu neurotransmitter untuk buat kita bersemangat atau buat kita berani. Ada juga mungkin serotonin yang buat mood kita jadi lebih baik. Bahkan banyak obat antidepresan yang katanya ada sintetisnya dari serotonin ya. Ada juga yang membuat kita tidur lebih awal sama neurotransmitter juga. Intinya sih banyak banget neurotransmitter kalau dibahas. Nah, ada satu yang terkenal dari neurotransmitter. Jadi bisa dibilang ini yang paling jadi idolnya gitu. Paling dikenal sama banyak orang, yaitu dopamin. Dopamin adalah sebuah neurotransmitter yang memicu perasaan bahagia, perasaan happy, perasaan puas, perasaan mencapai, pokoknya sesuatu hal yang bikin lagi. Nah, setiap habit yang kita lakukan, beberapa di antaranya sebenarnya itu memicu nge-trigger neurotransmitter yang sifatnya dopamin. Jadi mudah muncul. Jadi pikiran kita, otak kita itu dibanjiri dengan kesenangan, perasaan yang seperti dapat reward, achieve sesuatu. Saya pernah kasih contoh misalnya teman-teman main game, seperti anak saya kan main game walaupun tetap dilihatin, tetap tahu gamenya apa, tapi setiap kali dia achieve sesuatu, naik level, dia selalu ada perayaan, selamat, kamu menang gitu, ada piala, kemudian ada jempol, kadang-kadang dia sering butuh jempolnya gitu. Lucu sih. Tapi gadget, game, sosial media itu adalah neurotransmitter yang sifatnya instant gratification. Jadi setiap kali teman-teman dapat likes dari sosial media, dapat komentar dari orang lain, kemudian kalau game dapat achieve sesuatu, kemudian diselamatin, dirayakan, meriah banget itu. Seperti ada konfetitas gitu ya, atau ada mungkin kembang apinya gitu. Kita jadi senang, kita jadi happy. Itu perayaan kecil. Dan itu yang bikin nagih, seperti reward yang kita dapat. Itu. Nah, jadi beberapa perilaku yang memicu neurotransmitter dibagi atau dikategorikan sebagai perilaku yang tidak memasukkan satu zat ke dalam diri kita, tapi nge-trigger zat yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi gadget, sosial media, game, ini modelnya kecanduan ya. Kemudian belanja kompulsif, judi, offline, online, kemudian kebiasaan berhutang, kemudian PMO tadi, pornografi, masuknya ke dalam suatu hal yang memicu hal yang di dalam diri kita, memunculkan kenikmatan, memunculkan reward systemnya, dan kemudian berulang. Karena kita menginginkan kenikmatan yang sama, berulang dan begitu terus, jadi siklus. Jadi kita bedah juga kenapa bisa terjadi kebiasaan atau pola berulang. Itu yang pertama. Jadi kita kan punya dua cara untuk memasukkan dalam tanda kutip makanan. Ada makanan yang kita masukkan dengan cara benar-benar kita makan, lewat indera perasa kita. Jadi kita makan ataupun zat yang kita suntikkan, kita hirup, nah itu sifatnya adalah masuknya ke kategori kedua, yaitu zat adiktif, masuk ke dalam narkoba, narkotika, kemudian nikotin dari rokok, alkohol, atau konsumsi pernah alkohol, kafein bahkan, itu nagih, dan semuanya itu adalah memasukkan zat yang di luar, tapi buat kita tuh jadi lebih nyaman. Seperti tadi ya, balik lagi ke definisi, tujuannya 3, menenangkan, menyenangkan, memberikan bantuan atas setidaknya. Tujuannya itu aja. Dan bisa dibilang beberapa kasus penanganannya juga beda, beberapa kasus itu unik ya. Saya bisa bilang karena saya udah banyak banget dapat story yang bisa dibilang berhasil nggak berhasil dalam menyelesaikan kebiasaan mereka, tapi setiap ceritanya itu menarik. Nah, kita bahas sedikit satu-satu. Yang pertama adalah kecanduan, atau bisa dibilang nggak bisa untuk tidak melihat handphone, untuk tidak update di sosial media, atau nggak main game. Saya bulan-bulan lalu tuh lagi kecanduan banget. Sebenarnya sih nggak jadi bulan lalu sih, bahkan dari anak pertama lahir kan saya sering begadang, ini sharing pengalaman. Sering begadang, nungguin anak, nyiapin susu dan segala macam, nidurin, dan akhirnya saya kecanduan nonton Netflix waktu itu. Jadi kecanduan sama gadget tapi konteksnya nonton, jadi ngebut series waktu itu. Mungkin teman-teman ada yang masuk sama saya.
Nah ketika anak kedua, saya udah nggak nonton series lagi karena mata saya udah kayak lelah gitu. Tapi saya jadi ngelirik webtoon gitu. Saya suka baca, tapi gimana kalau bacaan saya yang lebih menyenangkan lah, karena ini lagi mungkin buat bikin saya terjaga gitu, bikin saya terjaga. Tadinya dengan podcast, tapi saya pengen baca, akhirnya saya milih untuk baca komik. Sama akhirnya saya terjerat juga gitu dalam kecanduan, tapi bukan game, bukan sosial media, karena saya nggak gitu suka sosial media, tapi lebih kepada yang tadi, nonton ataupun baca, tapi dalam hal ini baca komik. Dan akhirnya saya menerapkan disiplin melalui timer sampai sekarang untuk menghindari kebiasaan yang berulang, pola yang sama. Jadi kalau kita bedah dari kata kuncinya, gadget, social media, dan game addiction, biasanya bermula dari ketakutan ketinggalan sesuatu. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah atau sering dengar istilah FOMO, atau lanjutannya ada fear of people opinions. Jadi takut sama pendapat orang, takut sama komentar, takut dianggap buruk sama orang lain. Dan itu alasan juga kenapa kita sering-sering update, sering-sering ngeliat tren, sering-sering memantengin sosial media. Atau yang berikutnya adalah kecemasan, ya, atau digital dementia. Jadi kita seperti ada radiasi dari gadget, dari digital, dan itu pengaruh ke banyak hal, termasuk salah satunya adalah keingatan kita. Kita jadi lebih pikun, lebih mungkin nggak mengingat dengan baik lagi. Kalau ditanya berapa orang yang nomor handphonenya saat ini saya ingat, saya cuma ingat mungkin sekitar 3 orang, cuma ingat orang tua saya, istri saya, dan ingat nomor handphone saya sendiri gitu ya, udah 3 aja. Kalau dulu mungkin lebih banyak. Saya ingat waktu saya masih SD, saya bisa ingat belasan bahkan puluhan nomor telepon rumah dari teman-teman saya. Jadi kalau misalnya mau telepon tuh gampang banget karena saya ingat. Jadi seperti ada kecemasan, mungkin permasalahan di ingatan dan segala macam. Dan ada nomofobia. Nomofobia ini adalah ketakutan untuk jauh, bahkan kehilangan handphone biasanya. Atau kalau dipanjangin namanya no mobile phone phobia. Dan ini masuk ke dalam ketakutan yang sifatnya spesifik. Jadi fobia spesifik kadang-kadang ke-trigger, kita merasa nggak nyaman, kita merasa cemas ketika jauh dari handphone. Dan ini nggak baik sih kalau dimunculkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sih, ini udah mulai banyak ketika COVID kemarin kasusnya. Klien saya juga banyak yang ada yang seorang ibu yang punya masalah dengan rumah tangga, akhirnya dia belanja dan ternyata belanjanya over dari pendapatan dia. Kenapa? Karena sebenarnya belanja kompulsifnya itu dilakukan untuk menenangkan diri dia, sama karena saya nggak nyaman di rumah, saya nggak nyaman sama suami saya stres sama saya belanja aja deh. Akhirnya belanja, akhirnya berhutang, ujung-ujungnya berhutang dan terlilit ya teman-teman. Apalagi kemarin juga banyak kasusnya pinjaman online itu lagi merusak lah, bisa dibilang merusak kestabilan finansial beberapa orang. Dan saya banyak banget dapat kasusnya. Bisa dibilang pas COVID kemarin tuh ya ada beberapa pebisnis yang share tentang bagaimana mereka akhirnya terjebak di sini, belanja, judi, dan berhutang. Dan semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil, menyepelekan keputusan-keputusan dan kemudian seperti jeratan langsung. Dan ini memunculkan banyak hal. Salah satunya adalah financial trauma. Jadi orang-orang yang akhirnya takut sama uang, takut sama kesempatan, takut sama hal-hal yang ada hubungannya dengan uang, belanja, dan setiap segala macam itu. Jadi benar-benar menjauhi, benar-benar ngambil jarak, benar-benar gak ingin terlibat sama hal-hal yang sifatnya finansial. Itu pertama. Yang kedua adalah awalnya seorang yang belanja dan judi mungkin dan berhutang, itu adalah orang-orang yang obsesif. Maksudnya obsesif, kalau judi kan saya harus menang karena saya udah menang. Kan penjudi itu banyak profil, ada yang judi karena iseng, ada yang judi karena suka, ada yang judi karena ingin membuktikan bahwa dia cukup pintar untuk memenangkan permainan itu, ya. Ada yang judi karena iseng-iseng, ada yang judi cuma pengen ngabisin duit. Itu banyak ya, typical profile gamblers itu banyak banget. Dan kalau diperhatikan itu ada tesnya juga sih, ada durasi, ada tujuan, motivasi dalam, bahwa setiap orang beda-beda. Nah, tapi biasanya ketika kita awalnya obsesif, awalnya kita punya tujuan yang beda-beda, tapi lama-lamaan ada jeratan yang bikin kita mengulang. Kebiasaannya jadinya adiksi. Jadi seperti nggak bisa berhenti, seperti kayak satu lagi nih, belum selesai nih, gitu. Dan seperti lagi dan lagi. Dan akhirnya berubah jadi 2 pola. Yang pertama adalah hal yang melekat di kepala, seperti level ketakutan akan kegagalan.
ngecap diri bahwa kamu tuh ya gagal, kamu tuh orang yang nggak beruntung di dunia, kamu tuh ya sial gitu, hidup kamu penuh dengan kesialan. Itu banyak kasusnya seperti itu juga. Saya temui sama klien-klien bahwa akhirnya ketika mereka merasa investasi mereka gagal, banyak yang jatuh di saham juga karena kemarin ngikutin tren gitu ya, banyak yang jatuh juga di kripto, banyak yang jatuh sama ya di belanja judi dan berhutang akhirnya, termasuk pinjaman online itu. Akhirnya mereka berpikir bahwa saya gagal, eh, banyak banget hal yang buruk dari saya gitu. Dan pokoknya benar-benar ngejudge diri sendiri dengan sejumlah hal-hal negatif. Dan berikutnya ngaruh ke lifestyle, gaya hidup. Ya teman-teman mungkin tahu ya istilah gaya hidup tuh gampang naik tapi susah banget untuk turun. Jadi ketika kita membiarkan diri kita untuk membiasakan diri menghabiskan secara finansial uang yang bukan milik kita, akhirnya itu berlanjut tanpa sadar. Itu jadi sesuatu hal yang harus kita lakukan terus dan sulit banget untuk turun. Gaya hidup itu standarnya, kita mungkin yang awalnya beli sesuatu yang mahal, misalnya makan di tempat yang mahal, akan sulit untuk kita ngelirik tempat yang mungkin downgrade dan segala macam. Dan itu jadi tantangan sih, challenge buat orang-orang yang pengen ngelepasin diri dari kebiasaan kedua itu. Poinnya gitu. Nah yang ketiga, ini menarik karena cukup banyak ya kemarin kliennya juga yang ada kaitan dengan PMO. Jadi banyak yang masuk ke ruang praktek karena trauma, ada yang kena pelecehan, akhirnya masuk ke dalam hal seperti jeratan seperti. Yang kedua ada yang bertahun-tahun kemudian relapse lagi, muncul lagi dan segala macam. Intinya sih ini salah satu isu yang akan banyak dan banyak orang yang belum terbuka dengan hal ini. Jadi nganggap bahwa ya ini dalam tanda kutip aib gitu ya. Ya memang kita nggak bisa terbuka tentang hal-hal buruk yang kita miliki dan sangat-sangat bentuknya privasi. Jadi setiap kali saya bilang sama klien, setiap rahasia terjaga dengan sangat aman. Kamu boleh cerita apapun yang kamu mau ceritakan, alasan dibalik kebiasaan kamu, tujuannya apa, gimana kamu lakuinnya, apa rasanya ketika kamu lakuinnya dan segala macam. Karena berbeda dari dua hal yang sebelumnya. PMO atau pornografi dalam hal ini itu akan jadi ingatan yang sangat emosional di kepala, melekat nempel. Dan ingatan itu seperti rekaman yang berulang. Seperti kalau misalnya kita berhenti, ingatan itu muncul lagi dan seperti nagih untuk mengulang kembali kebiasaan. Nah, PMO sering disebut sebagai narkoba atau narkotika lewat mata. Jadi kalau misalnya biasanya kita pakai lewat suntikan, konsumsi obat, atau jalan dikit misalnya alkohol gitu. Nah kalau pornografi itu lewat penginderaan mata, mendengar. Jadi kita mendengar sesuatu yang akhirnya memicu rangsangan kita, melihat sesuatu yang menyenangkan buat mata kita. Nah itu masuk ke dalam PMO juga. Dan dampaknya adalah bukan hanya habit ya, tapi ini risetnya banyak banget bahwa PMO berdampak kepada otak dan mental seorang. Akan jadi lebih rendah diri, akan jadi lebih tertutup, akan lebih sulit untuk bergaul di lingkungan, pengaruh terhadap keterbukaan kita. Jadi kompleks banget sih untuk case ini. Ada kerusakan juga di prefrontal cortex katanya. Jadi kita sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk nantinya, dan ada tahapannya. Awalnya mungkin kita menonton, menyaksikannya itu jijik, kemudian munculin perasaan senang, jadi nyaman, jadi nagih, dan jadi penasaran. Ada peningkatan, makin parah. Kalau kemarin teman-teman tahu, saya sempat bahas di tema sebelumnya itu tentang psikopat. Ada salah satu tokoh Ted Bundy dan juga John Wayne Gacy. Dan dua tokoh ini ada istilah namanya fenomena fantasi. Jadi mereka itu menghayalkan, bermula ternyata dari pornografi. Menghayalkan tapi level eskalasinya sudah terlalu tinggi. Maksudnya tinggi itu sudah bukan hanya menghayalkan sesuatu yang sifatnya pornografi, tapi sudah penyiksaan, sudah hal-hal yang bisa dibilang kekejaman, sadistik, dan akhirnya memunculkan pekerjaan pribadi. Itu sih khawatirnya seperti itu. Jadi beberapa tahapan yang teman-teman perlu sadari nantinya. Nah, karena kita ada worksheetnya juga ya untuk mengenali teman-teman sudah ada di tahap konsumsi, melihat, menyaksikan, bisa jadi karena kebetulan atau karena disengaja. Yang kedua adalah mulai muncul seperti ada reward tadi, kecanduannya dan nagih. Ya. Kita mengulang kembali, pengen lagi, pengen mungkin video yang sama, pengen suara yang sama, pengen foto yang sama gitu ya kalau dalam PMO itu.
Kemudian ada eskalasi peningkatan. Kita pengen yang lain, yang mungkin lebih menantang, yang lebih vulgar, yang lebih parah dari sebelumnya, dan itu jadi traps ya. Jadi kita sulit banget bebas sendiri dari kebiasaan ini dan perlu bantuan dari orang lain. Biasanya klien saya itu udah dalam level traps ya. Sudah dalam level yang bisa dibilang sulit untuk ngebebasi diri sendiri. Dan terakhir jadi negatifnya apa? Negatif ada persepsi diri, kemudian negatif dari fisik tubuh, karena energinya kan pasti akan terkuras. Nah itu ngomongin soal PM. Dan banyak sebenarnya kasus-kasus lain. Dan teman-teman nanti juga boleh sharing. Saya tahu tujuan teman-teman yang ikut di sesi ini banyak ya, beda-beda. Ada yang mungkin untuk diri sendiri, tapi nggak usah diungkap cuma apa, simpan aja untuk diri sendiri. Ada yang mungkin seorang terapis dan butuh insight. Kalau misalnya saya dapat klien yang berhubungan dengan kecanduan dan adiksi, silahkan. Karena ini pun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya juga bersama dengan mentor-mentor lainnya. Dan berikutnya mungkin ada yang ingin membantu orang terdekat, bisa jadi temannya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi pasangannya dalam berkutat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, yang nggak apa-apa. Jadi apapun tujuan teman-teman, semuanya sama-sama baik. Saya yakin kan udah tergabung ikutan di sesi ini. Tapi harapan saya sih bisa menemukan insight baru, bisa menemukan bahwa oh saya mau kemana setelah teman-teman nanti seperti saya singgung tadi akan dapat worksheet setelah sesi ini, dan nanti juga akan dapat kumpulan dari audio self hypnosis. Jadi mungkin bonus ini sama seperti yang di online workshop hipnoterapi, tapi untuk yang baru pertama kali kita, tujuannya adalah melatih kita untuk terbiasa terhadap sugesti. Nanti akan saya jelaskan gimana cara prakteknya, langkah-langkahnya apa. Jadi agak bersabar ya, ini baru pendahuluan sih, saya masih ada mungkin 30 menit untuk menjelaskannya. Nah, ini ada 5 stage of addiction recovery berdasarkan terapi psikologis. Jadi terapinya bisa behavior, bisa CBT, jadi banyak banget. Dan konsep langkah-langkahnya tuh sama. Jadi ada saat atau ada momen stage di mana kita tuh ada dalam tahap pre-kontemplasi. Ya, jadi kita tuh menolak, membenarkan perilaku dan belum siap menerima treatment apapun. Ini adalah saat di mana setiap orang yang punya kecanduan tuh membenarkan diri. Contohnya rokok. Papa saya kebetulan perokok akut ya, jadi bisa dibilang rokok tuh bisa 3 bungkus dulu kalau di rumah, dan rokoknya macam-macam. Dan setiap kali ditanya mau berhenti nggak, pasti nolak. Pasti alasannya orang yang nggak ngerokok cepat mati, orang yang merokok matinya lama. Pokoknya banyak banget denial seperti itu. Dan mungkin sama seperti teman-teman, ada yang kejadiannya KMO ya, denialnya kayak daripada saya berbuat jahat, daripada saya jajan di luar, daripada saya melakukan tindakan kriminal, kenapa saya nggak ngelakuin ini aja, ini kan nggak mencelakai orang, ini saya lakukan untuk diri saya sendiri. Dan banyak banget alasan-alasan di balik itu. Dan kalau misalnya masih beralasan, masih sibuk dengan alasan, itu berarti masih di tahap pre-kontemplasi, belum siap menerima treatment. Jadi apapun yang diberikan, dibicarakan, treatmentnya ya akan ditolak juga, akan mental di situ. Nah yang kedua, ada tahap kontemplasi. Nah tahap kontemplasi adalah tahap di mana seorang itu sudah mulai merenung, sudah mulai ada kesadaran bahwa kayaknya kebiasaan saya buruk, kayaknya saya perlu berubah, kayaknya kesehatan saya mulai terganggu, kayaknya saya mulai dikuasai sama kebiasaan saya. Jadi memahami bahwa ada hal baik kalau misalnya menyudahi kebiasaan, tapi belum ada tindakan, belum ada action, tapi sudah mulai ada gejolak, ada keinginan bahwa saya kayaknya perlu berhenti. Tapi biasanya ini akan muncul hilang. Kenapa? Alasannya yang pertama belum ada alasan kuat kenapa harus berhenti. Yang kedua, karena masih ada dalam lingkungan atau komunitas yang mungkin mirip-mirip kebiasaan dan masih ada tekan untuk untuk melakukan kebiasaan yang gitu, dan akan terjebak dalam hal yang sama biasanya seperti itu. Salah satu alasan kuat kenapa seorang bisa berubah adalah biasanya ngomong soal nilai. Ada klien saya sendiri ya, itu bercerita akhirnya masuk ke dalam success story bahwa dia akhirnya bisa berhenti merokok karena dia mikirin dampaknya terhadap anaknya sendiri, dampaknya terhadap bukan dia, tapi terhadap orang lain yang dia cintai, dia kasihi, dalam halnya anaknya. Dan akhirnya bukan karena dia berhenti, tapi karena dia ingin menyehatkan rumahnya seperti itu. Dan setiap orang punya alasan berbeda-beda sampai akhirnya di tahap mau berubah. Ada orang yang udah capek dengan hidup yang gitu-gitu aja, ada orang yang merasa bahwa
dirinya jadi nggak berharga. Ya balik lagi ke materi yang awal tadi saya bilang, bahwa setiap hal negatif itu memunculkan emosi negatif, label negatif. Kita akan ngerasa gagal, ngerasa nggak berdaya, ngerasa lemah, mungkin ngerasa malu, ngerasa sedih dengan diri sendiri, ngerasa sendirian, pas yang sendirian, tertutup banget, ngerasa marah sama diri. Dan ketika seorang udah lelah dengan sejumlah emosi itu, akhirnya dia beranjak ke tahap kontemplasi. Nah, setelah kontemplasinya ini mulai menebal, menguat, enggak muncul tenggelam, akhirnya beranjak ke step yang lebih dalam, yaitu preparation. Preparation ini adalah mulai nyari tahu. Gimana sih cara untuk berubah? Gimana sih cara saya untuk berhenti ngerokok? Gimana sih cara untuk berhenti PMO gitu? Gimana sih cara saya untuk berhenti nggak minum alkohol lagi? Untuk mengurangi kafein kah? Mengurangi makanan manis kah? Mengurangi garam kah dan segala macam. Salah satu triggernya mungkin karena sakit, karena mungkin orang terdekat sakit juga dan segala macam. Intinya apapun trigger, setiap orang beda-beda. Tapi dalam preparation, mulai nyari tahu dan mulai nyari bantuan. Biasanya nyari bantuannya lewat mana? Lewat orang terdekat, lewat keluarga, lewat teman, lewat sosial media. Kalau sekarang mulai browsing, googling, dan itu udah dalam tahap preparation. Saya siap nggak ya nanyain diri untuk berubah? Saya mau nggak? Ini sulit nggak ya? Jadi banyak banget pertanyaan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang hadir di kelas ini karena memang untuk diri sendiri, coba tanyakan ke diri kita sendiri. Kira-kira kita udah ada di step mana? Apakah pre-contemplation, kontemplasi, atau contemplation, atau di preparation? Dan baru selanjutnya adalah orang-orang yang saya temui di ruang praktek offline dan online, yaitu mulai action. Jadi mulai counseling, mulai terapi, mulai menentukan bahwa ya saya mau menjalani prosesnya, dan itu udah masuk ke dalam tahap action. Dan baru maintenance, dan ini tahap yang penting untuk mencegah relapse. Biasanya kita ngomongin soal gaya hidup yang dipertahankan, ngomongin soal support system dari orang terdekat ada nggak, dan yang terakhir ngomongin soal awareness, karena motivasi terbesar jelas bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita mempertahankan tujuan kita, awareness kita di awal itu sih.